Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah lana abwaabal ilmi wa akrimna binuril fahmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli asirin yasirun alaik. Hadirin sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja, puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam penjagaan Allah, dilindungi dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah, baik bahaya dan musibah di dunia ini, terlebih lagi bahaya dan musibah di yaumul qiyamah kelak. Kita doakan tak lupa untuk saudara-saudara kita yang sedang diberikan cobaan oleh Allah berupa sakit, musibah, bencana atau apapun itu, mudah-mudahan Allah tambahkan kesabaran, Allah mudahkan segala urusannya. Jika sakit, mudah-mudahan Allah segera berikan kesembuhan insyaallah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jazakallahu khair, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang besok di yaumul qiyamah kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita masih di surat An-Nasr. Kita baca dulu seperti biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim. Kita kemarin sudah membahas orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di ayat 1. Ayat keduanya juga sudah kita bahas, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, bahwa kesuksesan itu adalah ketika kita bisa mengajak orang untuk melakukan kebaikan, karena yang kita cari itu bukan popularitas. Kata Imam Syatibi, beliau mengatakan dalam Al-I'tisam, ya, akhirul asya'i nuzulan min qulubis salihin hubbus sultati wat tasaddur. Yang paling terakhir luntur dari hatinya orang-orang saleh adalah cinta kekuasaan dan cinta eksistensi atau popularitas. Cinta harta, cinta pasangan itu masih bisa. Cinta terhadap makanan bisa. Tapi kalau sudah cinta kekuasaan, nah ini agak berat. Cinta popularitas juga berat. Ya. Biasanya orang, mohon maaf, kalau sudah mulai agak sepuh, udah tua gitu, itu terhadap harta agak berkurang ambisinya. Tidak terlalu ambisius untuk mengejar harta. Lu apa sih, bentar lagi juga meninggal, buat apa lagi sih? Nah, biasanya gitu. Tapi kalau kekuasaan, itu masih. Udah mau mati masih berebut kekuasaan, ada. Kita akan lihat itu.
atau bukan akan, kita sebanyak lihat gitu. Karena memang cinta terhadap kekuasaan ini sulit luntur dari hati manusia. Juga dengan popularitas. Oh, masih cari eksistensi padahal udah sepuh. Nah, itu kata Imam Asy-Syatibi. Kalau kita sudah bisa mengikis itu tandanya kita adalah termasuk orang-orang yang saleh. Jadi kekhawatiran kita itu wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lambang kesuksesan di ayat kedua surat An-Nasr ini adalah ketika orang itu berbondong-bondong ikut dalam ajaran agama Islam, ikut menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita khawatirkan itu bukan tidak ada pengikut, tapi yang kita khawatirkan itu Allah nggak ridho. Ini Allah ridho apa enggak gitu. Kok banyak yang dislike saya, kok banyak yang tidak mau jadi pengikut saya, itu enggak urusan. Tapi yang kita khawatirkan justru ini Allah senang apa enggak nih? Ini Allah ridho atau enggak nih? Dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 Allah katakan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang diberikan kepada mereka ketika dihisab itu wa qulubuhum wajilah. Qalbu mereka itu takut annahum ila rabbihim raji'un. Bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Tuhan mereka. Ketika berinfak, ini ayat ini ketika berinfak, ada orang berinfak, sedekah, melakukan kebaikan, tapi ketakutan hatinya gitu, takut. Terus kata Aisyah, ya Rasulullah, ini pezina, pencuri, atau peminum khamr? Kok dia melakukan perbuatan, dia ketakutan gitu? Apakah dia mencuri, melakukan maksiat? Apa kata Rasulullah? La ya binta Abi Bakar. Tidak wahai anaknya Abu Bakar. Atau ya binta Siddiq. Walakinnahu ar-rajulu yasumu wa yatasaddaqu wa yusalli wa huwa yakhafu an la yutaqabbala min. Ketakutan yang dimaksud dalam ayat ini itu bukan para pelaku dosa dan maksiat, tapi mereka yang yasumu puasa, yatasaddaq bersedekah, wa yusalli salat. Jadi para pelaku ibadah yang ketakutan ini, kok dia melakukan ibadah takut? Apa yang ditakutkan? Kata Rasulullah, ya khafu an la yutaqabbala minhu. Takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat nih. Jadi khawatir ibadahnya enggak diterima oleh Allah. Khawatir kebaikan-kebaikannya itu tidak Allah anggap sebagai sebuah kebaikan. Itu yang ditakutkan. Jadi kalau ada orang merasa yakin pasti amalnya diterima, merasa yakin pasti dia penghuni surga, wah itu hati-hati udah itu. Apalagi merasa yakin bahwa dia adalah bukan cuma sekedar penghuni surga, penguasa di surga. Sehingga dia berhak menentukan siapa-siapa yang boleh masuk surga dan siapa yang enggak. Ini masuk neraka, masuk neraka, masuk neraka, masuk neraka. Ini masuk surga, masuk surga. Wah itu bahaya lah gitu ya. Ini kata Allah, ciri orang beriman itu walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Ketika mereka melakukan sesuatu, kalbunya itu ketakutan. Takutnya apa? Takut Allah enggak terima. Ketika kita beramal, takut Allah enggak ridho. Ketika kita melakukan kebaikan, takut Allah tidak suka. Itu yang ditakutkan. Masya Allah. Ketika kita beramal ya, rasa ketakutan ini sudah muncul atau belum dalam kalbu kita? Ya Allah, ini sholat saya diterima atau enggak oleh Allah ya? Puasa saya diterima enggak oleh Allah ya? Itu yang mestinya. Sehingga selesai sholat, selesai puasa, itu enggak ada muncul sifat kesombongan di sini. Nah, yang ada justru kekhawatiran sehingga dia iringi dengan ibadah-ibadah yang lain. Aduh, maghrib saya tadi jangan-jangan enggak diterima oleh Allah. Masih jauh dari kata khusyuk. Tadi waktu takbiratul ihram masih sempat keingetan duit keselip di mana yang 100.000 itu. Enggak khusyuk. Masih keingetan yang lain-lain. Nah, itu kita khawatir enggak diterima. Maka selesai maghrib kita zikirnya lebih khusyuk. Setelah itu istighfar, mohon ampun kepada Allah, lalu diiringi dengan salat ba'diyah. Itu yang membuat ibadah kita itu akan menjadi lebih khusyuk. Tapi kalau habis salat merasa sudah pasti diterima salat saya, takbiratul ihramnya sesuai dengan sunnah, samping kiri saya enggak sesuai sunnah.
Tahiyatnya, duduk tahiyatnya sudah sesuai dengan sunnah. Samping kanan saya, wah boro-boro dia, nggak benar itu. Rukunya saya sudah sesuai dengan sunnah. Yang di depan saya rukunya aja nggak beres, itu nggak benar. Itu yang memunculkan kesombongan-kesombongan, merasa ibadahnya pasti diterima. Justru itu jangan-jangan nauzubillah min dzalik, tidak diterima ibadahnya. Ngeri. Makanya kata Imam Ats-Tsauri ya, Sufyan Ats-Tsauri, yang paling aku takutkan, yang paling aku keluhkan, paling sulit dalam kehidupan ini untuk aku urus itu adalah niat saya, li'annaha tataqallabu minni, ala tataqallabu alayya. Karena itu gonta-ganti aja. Sekarang niatnya lagi bagus, besok niatnya karena yang lain, nanti niatnya karena ini, nanti karena aduh. Ma'alajtu syai'an asyaddu alayya min niyyati. Tidak ada sesuatu yang paling sulit saya urus itu kecuali niat. Masalah qalbu ini. Maka penting sekali kita meluruskan niat. Ini dalam hadis riwayat Imam Muslim dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini dimuat juga oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Nah, kita sebut nama kitabnya biar tidak dibilang dari HP. Yang pakai HP doang, HP ya. Padahal di HP juga ada kitab kata saudara. Jadi di handphone kita ini ada kutubut tis'ah. Yang download, yang enggak ada. Ada Al-Qur'an bagi yang download, kalau enggak ya enggak. Nah, di sini ada tafsir, di sini ada hadis. Wah, semuanya ada di sini. Ya, tinggal klik. Tapi ada juga yang nggak ada itu semua, isinya cuma musik, TikTok, apalagi WA, ada juga ya. Tapi kalau ustaz-ustaz percayalah kita ya, isinya hadis, Al-Qur'an, tafsir ada di handphonenya. Meskipun tidak menutup kemungkinan TikTok juga ada gitu. Boleh jadi juga gitu. Karena sekarang TikTok juga oleh sebagian kawan-kawan dijadikan sebagai media untuk berdakwah. Karena generasi milenial kesini tuh itu nggak suka Pak ikut ngaji kayak kita begini, sejam 2 jam itu nggak suka deh. Sukanya cuma yang semenit 2 menit. Maka kita buat juga tuh Instagram video-video ringkas yang semenit 2 menit itu lebih banyak ditonton. Coba lihat YouTube kita nih di Masjid Al-Madani, yang lihat paling 24, 34, 50 udah paling banyak itu, sedikit sekali. Ya. Bapak-bapak orang tua susah nih minum-midahin aja tuh ya. Yang paling sering nonton media-media sosial itu, terutama yang video itu, anak-anak muda. Anak-anak muda itu hobinya yang singkat-singkat saja. TikTok, apalagi Instagram, yang nggak sampai 1 menit atau maksimal 1 menit. Maka penting juga tuh dipotong ceramahnya Ustadz Umair yang 1,5 jam itu, diambil 1 menit bagian mana, di crop, masukin Instagramnya. Itu yang justru banyak dilihat. Ceramahnya Ustadz Dadang diambil bagian tentang ekonomi, ambil 1-2 saja, masukin. Yang durasi 1 menit itu dimasukin Instagram, itu yang banyak dilihat. Saya ada juga ceramah-ceramah di YouTube yang lihat paling 54, 74, ada sih sampai 100-200 gitu. Sedikit. Tapi kalau Instagram baru kita upload aja itu, wah cepet sekali Pak. 200, 300, cepet sekali. Ya belum sih sampai ribuan. Tapi cepat sekali karena orang hobinya atau senangnya lihat yang sebentar-sebentar aja. Nah, handphone itu salah satu media yang berguna juga. Ada orang cuma nonton video 1 menit, nangis Pak. Sadar. Dia balik ke rumah, dia mohon maaf, minta ampun sama orang tuanya karena dia sudah menyakiti hati orang tuanya gara-gara 1 menit. Di mana itu? Di handphone. Maka kalau ada yang masih mempermasalahkan Ustadz ceramah bawa handphone, kayaknya wah itu ketinggalan zaman itu. Jangan-jangan dia nggak punya handphone atau mungkin tinggalnya di mana pedalamannya. Kasian. Kayak zaman-zaman Mutawalli Sya'rawi dulu. Ada salah seorang ulama di Saudi mengatakan speaker ini bid'ah. Itu nggak boleh pakai speaker Pak. Masya Allah. Dulu tahun berapa itu? 70-an apa 80-an ya. Lama-lama sekarang Masjidil Haram, speaker di mana-mana itu.
Kalau tanpa speaker repot luar biasa. Jadi media-media ini kita manfaatkan untuk syiar agama. Bagus. Jangan justru dikecam. Nggak tahu ya kalau ada ustadz yang sibuk ngurusin hal itu ya, padahal hadis saja banyak sekali yang perlu kita bahas. Ayat-ayat Al-Quran itu nggak akan habis-habis kita bahas. Taib. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaih rajulun ustushhida." Besok hari kiamat ketika dimulai hisab, penghitungan itu di yaumul mahsyar, yang pertama kali dipanggil 3 orang atau 3 kelompok manusia. Siapa itu? Yang pertama, rajulun ustushhida, seseorang yang mati terbunuh di medan pertempuran, mati syahid. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Lalu dipanggil. Kamu waktu di dunia dapat apa nikmatnya aku berikan? Ya Allah, waktu saya hidup di dunia, badan saya tinggi, besar, kuat dan kekar. Terus kau pakai buat apa badan itu? Saya pakai berjuang di jalanmu. Saya bunuh itu orang-orang Yahudi. Saya bunuh musuh-musuhmu ya Allah. Sampai akhirnya saya terbunuh di medan perang. Oh. Dan itu semua ikhlas karenamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzibta." Kamu bohong. Benar ya Allah, saya terbunuh di medan perang. Ini pakaian saya jadi saksi. Ya memang kau terbunuh di medan perang, tapi itu kau lakukan bukan karena aku, kata Allah. Walakinnaka qatalta li an yuqal jari. Kamu berperang di jalan atau bertempur di medan perang cuma pengen dibilang jariun, seorang pemberani, seorang pahlawan. Faqad qila, dan itu sudah kau dapatkan. Namamu terukir dengan tinta emas sebagai pahlawan nasional, sebagai pahlawan apa ya, kemerdekaan atau apalah misalnya. Dan itu sudah kau dapatkan di dunia. Di sini nggak dapat lagi. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Maka ditarik, diseret. Aduh, mukanya itu sampai terkena tanah itu. Lalu dilemparkan ke dalam neraka. Ya Allah. Yang kedua, dipanggil rajulun ta'allamal ilma, seseorang yang belajar ilmu. Wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Lalu dia mengajarkan ilmunya dan dia mempelajari Al-Qur'an, hafal Qur'an, paham isi Al-Qur'an dan diajarkan isi Al-Qur'an. Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Lalu dipanggil, apa yang kau dapatkan ketika kau hidup di dunia? Ya Allah, kau berikan kepadaku otak yang cerdas. Dengan otak cerdas itu aku belajar, aku hafal Al-Quran, aku hafal sekian ribu hadis, aku mengetahui berbagai macam disiplin ilmu. Terus aku ajarkan kepada manusia. Dan semua itu aku lakukan karenamu. Kata Allah, kadzibta, bohong. Benar ya Allah, sudah saya ajarkan orang. Iya, kau memang ajarkan manusia. Kau memang belajar ilmu, menguasai berbagai disiplin ilmu, tapi semua itu kau lakukan hanya lituqal annaka alim. Kamu pengen dibilang bahwa engkau adalah alim, orang pintar, orang berilmu, profesor, doktor, ilmuwan, ahli dalam bidangnya. Ya Allah. Wa qara'tal Qur'ana liyuqal wa huwa qari. Kau baca Al-Qur'an dengan suara yang merdu itu cuma pengen dibilang bahwa engkau itu hafal Qur'an, kau itu bagus bacaan Al-Qur'annya. Ya Allah, faqad qila, dan itu sudah dikatakan. Di dunia kau sudah digelari profesor doktor, kau sudah disematkan sebagai ilmuwan terhebat di zamanmu atau di abad itu. Kau merupakan orang yang paling alim, kau yang paling mengerti Al-Qur'an, kau yang paling bagus bacanya Al-Qur'an itu. Sudah kau dapatkan. Dan di sini tidak kau dapatkan lagi. Aduh, ya Allah, nauzubillah min dzalik. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Lalu diperintahkan untuk diseret, dicemplungin ke dalam neraka. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Yang ketiga, wa rajulun wasa'allahu alaih. Yang ketiga yang dipanggil adalah orang yang Allah mudahkan rizkinya, kaya raya dia. Wa atahu min asnafil mali kulli, dikasih semua jenis kemewahan berupa harta. Oh, hartanya banyak, berlimpah. Fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Lalu dipanggil, ditanya, apa yang kau dapatkan waktu hidup di dunia? Ya Allah, kau berikan kepadaku harta yang banyak, bisnis yang sukses, rumah megah, mobil mentereng mewah. Semuanya kau berikan kepadaku ya Allah. Terus apa yang kau lakukan dengan harta itu?
Aku bantu masjid, aku bantu orang-orang yang kelaparan, orang miskin, korban bencana alam. Semuanya aku dermakan di jalan-Mu ya Allah. Dan itu semua aku lakukan ridho karenamu. Lalu kata Allah, kadzibta. Bohong. Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad. Kamu lakukan itu semua hanya pengen dibilang kau adalah orang dermawan, jawad. Faqad qila, dan itu sudah dikatakan, Masya Allah. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhi tsumma ulqiya finnar. Lalu ditarik, diseret, dicemplungin ke dalam neraka. Subhanallah. Ngeri ya. Ini justru orang-orang the best menurut kita ya. Yang pertama mati di medan pertempuran, Pak. Masuk neraka. Yang kedua, alim. Mengerti Al-Quran, fasih bacaan Qurannya, nyemplung ke dalam neraka. Yang ketiga, orang kaya dermawan. Kalau yang pelit medit bin koret nyemplung ke neraka sih oke lah ya. Ini yang kita tahu waktu di dunia dia dermawan sekali, suka bantu ini, bantu itu. Ya Allah, ternyata nyemplung ke dalam neraka. Ngeri. Gimana kita yang tidak termuduh di medan perang, kita yang bukan alim, kita yang bukan orang kaya yang dermawan, aduh mestinya lebih takut lagi. Aduh, kalau gitu percuma dong Ustaz, saya berjuang di medan perang. Percuma dong saya belajar ilmu Ustaz. Percuma dong saya jadi orang kaya yang dermawan. Bukan percuma, maksudnya hati-hati. Karena yang begitu saja belum tentu selamat. Nah, apa masalahnya? Di sini, qalbu. Karena orang patokan kesuksesan itu seberapa banyak orang yang cinta kepadanya, seberapa banyak orang yang peduli kepadanya, seberapa banyak followers dan pengikutnya. Itu yang membahayakan. Apalagi sekarang zaman followers. Oh, berbanyak-banyak followers. Hah? Berapa followersnya? Ya, cuma 100, 200, 300, nggak sampai 1000. Ini dong sudah sekian juta. Sampai orang ada beli follower ya. Beli follower, Pak. Di Instagram itu. Bingung saya, kenapa sampai beli follower? Dibuka, diklik. Ya, pengikutnya itu cuma postingan 10, cuma gambar-gambar semua. Nanti berikutnya begitu juga. Nggak ada postingan apa-apa. Nah itu, apa istilahnya, akun bodong ya. Untuk apa sampai sebegitu ya? Karena ingin mengejar popularitas. Nah Allah katakan dalam surat An-Nasr itu, kemenangan dan kesuksesan itu bukan seberapa banyak followersnya. Tapi followers itu semuanya menjadi orang-orang yang berbondong-bondong menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang mesti kita lakukan. Nah, kita mesti belajar dari Bal'am bin Ba'urah dalam surat Al-A'raf ayat 176. Jadi Bal'am bin Ba'urah ini di zaman Nabi Musa alaihissalam, sezaman dengan Nabi Musa, tapi dia bukan pengikut Nabi Musa. Dia bukan dari Bani Israel. Dia tapi hidupnya sezaman dengan Nabi Musa alaihissalam. Ini Bal'am bin Ba'urah ini sangat saleh, Pak. Taat sekali ibadahnya, luar biasa. Saking saleh dan taatnya ibadah, itu dia punya doa yang mustajab. Saking mustajabnya dia berdoa, itu kalau sudah angkat tangan, itu dikasihnya langsung gak pakai lama. Jadi kalau matahari sedang panas terik gitu, dia angkat tangan, ya Allah turunkan hujan, itu langsung duduk mendung, gelap, turun hujan. Gak pakai lama. Saking mustajabnya itu. Ada orang sakit, dia angkat tangan, ya Allah sembuhkan orang ini, sembuh. Oh, itu gak keren gimana tuh? Dahsyat, luar biasa. Kenapa dia bisa begitu? Karena ibadah, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waduh. Lalu kata Allah, walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami mau, kami angkat, kami muliakan orang ini, Bal'am bin Ba'urah ini. Kami muliakan dia dengan ibadah dan ketaatannya. Walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawa. Tapi Bal'am bin Ba'urah lebih senang apa istilahnya? Mengikuti hawa nafsunya, tidak mau mulia dia malah lebih memilih hina. Famathaluhu kamathalil kalb. Maka perumpamannya seperti anjing. Intahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas. Kalau kamu ajak dia tetap menjulurkan lidahnya, kamu tinggalkan dia juga menjulurkan lidah. Anjing itu kerjanya melet aja. Dzalika mathalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina. Itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Faqsusil qasas. Ceritakanlah kisah itu. La'allahum yatafakkarun.
agar orang kemudian berpikir. Jadi gimana ceritanya Bal'am ini? Jadi Bal'am ini dia orang yang sangat soleh tadi, doanya mustajab. Lalu Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel setelah dikejar oleh Fir'aun kan nyebrang ke Laut Merah tuh. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala ke Aqsa, ke Palestina. Ini kampung halamanmu, balik ke sini. Kamu adalah cicitnya, cucu cicitnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu asalnya dari sana. Balik ke sana, dari Mesir. Lalu orang-orang Bani Israel ini mereka nggak mau ke Palestina. Kenapa? Karena di Palestina ada bangsa Amaliqah, tinggi besar dan kuat. Jadi kalau ke sana kita harus perang dong. Nanti kita kalah, terbunuh. Udahlah, Musa idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Kau aja Musa pergi ke sana bersama dengan Tuhanmu, lawan tuh suku bangsa Amaliqah. Nanti kalau udah menang kabarin kita, baru kita datang ke sana. Oh, itu kurang ajar sekali, Pak. Diajak berperang nggak mau. Udah ente aja perang, kita nungguin aja di sini. Kalau udah oke, udah cincai, kasih tahu kita ya. Kemarin aja Fir'aun dengan bala tentaranya kelar itu, kita nggak usah perang. Cukup kau pukulkan tongkatmu membelah laut, nyebrang kita, kau pukulkan lagi, nanti Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam, mati semuanya itu. Bangsa Amaliqah kecil, udah Musa kau aja berangkat ke sana, kita nungguin di sini. Kurang ajar betul ya. Maka Allah hukum arba'ina sanatan yatihuna fil ard. 40 tahun itu berdiaspora, terombang-ambing, enggak tentu arah. Jadi ke sana, enggak punya tempat tinggal. Bani Israel itu. Akhirnya mereka mau melewati kampung di mana Bal'am bin Ba'urah tinggal. Maka penduduk tempat kampungnya Bal'am ini datang kepada Bal'am. Kenapa? Ini di sana itu Bani Israel, mereka nggak punya kampung halaman. Mereka nanti akan lewat kampung kita. Kalau mereka tinggal di sini, nanti mereka bisa menguasai kampung kita. Karena tabiat Bani Israel itu begitu. Mereka itu suka merongrong. Jadi benalu. Kita lihat ketika di Palestina. Di Palestina awalnya mereka ada sedikit aja tuh. Karena orang-orang Palestina kasihan kepada bangsa Yahudi, nggak punya kampung halaman. Di Jerman diusir, mau dibunuh oleh Adolf Hitler kan? Bukan mau dibunuh, sudah dibantai. Di mana? Jerman ya? Jerman. Dibantai habis-habisan ribuan oleh Adolf Hitler. Nggak punya kampung halaman. Mereka mau pulang kampung kemana? Nggak punya. Akhirnya sama orang-orang Palestina udah sini, karena dulu di sini juga mereka tinggalnya, di sini balik. Akhirnya dikasih sedikit saja tuh wilayah dari Palestina di sebelah utara. Tapi lama-lama merongrong lama dia menguasai Palestina. Sekarang itu sudah 2/3 tanah Palestina dia menguasai. Bahkan seluruh perbatasan kita mau masuk ke Palestina, di perbatasan itu yang menjaga orang-orang Israel. Coba lihat di perbatasan. Kita masuk lewat Yordan, perbatasannya Israel. Kita masuk lewat Mesir, di perbatasan Israel. Kecuali jalur Gaza itu ditutup ya. Israel di mana-mana. Jadi negara Palestina itu di bawah ketiaknya Israel, menguasai mereka. Tabiatnya begitu. Maka kepala suku atau orang-orang yang dipandang lah jadi sukunya Bal'am ini datang kepada Bal'am. Tolong, gimana kayak caranya supaya Musa dan Bani Israel nggak jadi ke sini? Kemana kayak gitu? Jangan sampai lewat sini. Karena di mana posisinya? Ya masih sekian kilometer lagi, sekian hari lagi akan sampai ke sini. Tolonglah doain gimana caranya? Allah kirim badai kek, dingin apa kek, atau dibikin nggak ngelihat kampung kita kek. Pokoknya yang jelas nggak nyampe ke kampung kita. Kata Bal'am, nggak bisa. Bagaimana mungkin saya mendoakan keburukan kepada sebuah kaum yang di sana ada Nabi Allah Musa. Ya meskipun ada Nabi, tapi Bani Israel ini nggak bahaya nanti. Tolong doakan. Kata Bal'am, nggak bisa. Saya tidak mungkin mendoakan keburukan kepada kaum di mana di sana ada Nabi Allah. Nggak mau. Maka kepala suku bingung gimana caranya. Datanginlah istrinya. Ditawarin lah, nanti dapat harta sekian, dapat ini. Akhirnya istrinya ngomong lah ke suaminya. Bang, kapan lagi kita dapat duit banyak? Kau cuma doain aja. Doain sebentar, kirimkan badai kayak, atau mereka nggak bisa lewat sini kayak gitu aja. Setelah itu kau bisa taubat, kau bisa minta ampun kepada Allah, kau bisa ibadah lagi, nggak ada masalah. Gitu ya deh. Iya gitu doang. Iya ya. Jadi cuma doain sebentar, abis itu selesai. Kau kan tidak membunuh Nabi Musa, kau tidak membunuh orang, cuma doain minta kepada Allah
ya Allah palingkan Musa dan Bani Israel dari sini. Gimana? Terserah Allah caranya gimana. Doain gitu doang. Habis itu kau taat, kau taubat, kau melakukan ketaatan, kau menjadi orang soleh, selesai urusan. Akhirnya ya udahlah kalau gitu. Maka didoakan. Dia naik kuda, begitu sudah dekat dengan perkemahannya Bani Israel, dia angkat tangan. Setiap kali mendoakan keburukan untuk Bani Israel, lidahnya ngomong justru berikan keburukan kepada kaum saya. Begitu lagi. Wah, salah doanya. Doa lagi. Begitu doa, setiap kali mau menyebut keburukan untuk kaum Bani Israel, Nabi Musa dan kaumnya, langsung menyebut nama kaumnya. Begitu seterusnya. Sampai akhirnya dia tidak bisa lagi berdoa. Doanya tidak mustajab. Oh, ngeri. Karena doanya tidak mustajab, dia balik ke rumah. Gimana nih? Kok nggak ada yang terjadi apa-apa dengan Bani Israel? Oh, akhirnya kepala sukunya itu bilang, nggak ada gunanya kita bayar. Doamu mana yang mustajab? Selama ini kita tahu doamu mustajab, mana nggak bisa. Nah, akhirnya ya udah kepalang tanggung, sekalian jeblus sekalian. Akhirnya nggak bisa kalau begini caranya. Kita harus serang Bani Israel. Gimana caranya? Kalau kita menyerang mereka bahaya. Itu ada Nabi. Caranya, mereka ini sudah sekian puluh tahun berdiaspora, terombang-ambing luntang-lantung ke sana kemari, hidupnya sudah nggak tentu arah, jarang ketemu perempuan, ada perempuan tapi sedikit. Nah, kita cari perempuan-perempuan kita yang cantik-cantik, kirim ke sana. Jadi nauzubillah min dzalik, pelacur. Nah, akhirnya dikirim perempuan-perempuan yang cantik, ya namanya sudah berdiaspora, keliling ke sana kemari mengembara. Begitu lihat perempuan bening kinyis-kinyis, Pak, jidatnya kinclong, oh tertarik juga tuh. Akhirnya mereka melakukan perbuatan zina. Kalau sudah melakukan zina, wah itu udah dosa tuh. Mereka menjadi lemah. Maka perempuan-perempuan ini ternyata membawa senjata, dibunuh-bunuhin semua itu. Nauzubillah min dzalik. Jadi fitnah pertama pada Bani Israel adalah finnisa, kata Rasulullah. Itu fitnah pertama. Maka apa yang terjadi dengan Balaam bin Ba'urah? Doanya menjadi tidak mustajab dan dia tidak menjadi hamba yang taat beribadah kepada Allah. Mati dalam kondisi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal puluhan tahun dia ibadah itu. Tergoda dengan dunia, tergoda dengan syahwat, tergoda dengan popularitas. Takut nanti bagaimana kata kaum saya? Nanti mereka tidak mau lagi ikut saya. Oh, ngeri itu ya. Maka kita mesti belajar nih daripada Balaam bin Ba'urah. Bahwa kesuksesan itu ternyata bukan dari seberapa banyak pengikut kita, tapi kesuksesan dan kemenangan itu adalah Allah ridho atau enggak. Maka bahaya menjadi public figure ketika tidak mengajak untuk taat kepada Allah. Wah, ini udah mulai masuk TV, udah mulai ketar-ketir saya nih. Wah, jangan-jangan fitnah di situ. Kita jadi orang nggak terkenal selamat, nggak sombong. Tapi kalau sudah terkenal nanti jadi sombong. Wah, itu udah bahaya sekali itu fitnahnya itu. Nauzubillah min dzalik. Apalagi ketika popularitas kita justru dicontoh atau memberikan contoh yang buruk. Wah, itu ngeri tuh. Karena kalau public figure melakukan keburukan, dicontoh oleh sekian banyak orang, dia berdosa, orang-orang yang mencontohnya ini dapat dosa, dan dosanya ini juga diberikan kepada si public figure tadi. Demikian juga kalau dia melakukan kebaikan, diikuti oleh sekian banyak orang, dia dapat pahala, nanti yang ngikutin dapat pahala, dan dia juga memberikan passive income berupa pahala kepada public figure tadi. Wah, itu ngeri tuh. Dalam surat Al-Ahzab ayat 67 sampai 68, nanti ada penduduk atau penghuni neraka, ketika disiksa mereka protes, "Ya Allah, ini saya melakukan dosa maksiat begini nih, ata'na sadatana wa kubara'ana, gara-gara kami ngikutin dia tuh ya Allah. Dia tuh biang keroknya, dia tuh penyebabnya. Saya begini tuh karena ngikut dia. Saya pikir karena dia public figure, ya saya contoh, saya ikutin. Ternyata nyungsep ke neraka ya Allah. Fa'adalluna sabila, maka mereka menyesatkan kami dari jalanmu. Rabbana atihim di'faini minal azab wal anhum la'nan kabira." Ya Allah, tolong kalau saya disiksa begini, tolong siksa dia 2 kali lipat. Oh, ngeri. Wal anhum la'nan kabira, dan laknat dia dengan laknat yang sangat besar. Oh, ngeri Pak, jadi public figure, jadi orang terkenal, jadi pejabat, jadi orang yang punya pengaruh. Ketika jabatannya, keterkenalannya, pengaruhnya
tidak digunakan untuk mengajak orang melakukan ketaatan kepada Allah, itu dihujat besok di neraka dan diminta oleh penghuni neraka yang lain dikasih 2 kali lipat siksanya. Allah, nauzubillah min dzalik. Kata Allah, likulin dhi'afun, masing-masing udah berlipat-lipat, udah. Jadi yang pengikutnya berlipat, yang diikuti juga berlipat-lipat juga. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah, ngeri. Maka ketika ada yang meninggal, tokoh keburukan, nah itu kita bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Karena banyak sekali kemaksiatan yang dilakukan oleh banyak orang itu karena ada pentolannya itu. Jadi kalau pentolannya udah mati, nah ini sudah melemah insyaallah. Mudah-mudahan tidak muncul lagi pentolan-pentolan berikutnya ya, yang bikin rusak. Nauzubillah min dzalik. Apalagi Syiah. Aduh. Syiah itu kalau nggak ada nikah mut'ah, nggak laku, Pak. Nggak laku. Jadi karena nikah mut'ah aja jadi laku. Ya. Nikah mut'ah gimana nggak menggiurkan, apalagi buat generasi milenial. Nikah kontrak, Pak. Boleh 4 tahun, boleh setahun, boleh 6 bulan, boleh sebulan, boleh seminggu, boleh semalam. Jadi sebelum maghrib akad nikah, subuh udah cerai. Besok malam ganti lagi dengan yang lain. Dan itu dianggap sebagai berpahala. Oh coba itu. Nikah 1 malam, coba. Berpahala. Bahkan, auzubillah min dzalik. Emilia mengatakan seorang wanita yang sanggup atau sanggup melakukan mut'ah itu pahalanya sangat besar. Lebih besar lagi pahalanya ketika dia mau dimut'ah tanpa sepengetahuan suami sahnya. Wah itu nauzubillah min dzalik tuh. Ngeri, Pak. Rusak tatanan masyarakat kita kalau begitu. Itu bukan hanya di Bandung saja, udah kesini-sini, Pak. Di Bintaro udah banyak ini. Di BSD banyak. Mudah-mudahan sih di Puri Serpong nggak ada ini. Kalau ada, aduh ngeri sekali tuh. Oh ya Allah, nauzubillah min dzalik. Maka hati-hati, ngeri. Ketika kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi yang ditokohkan, yang dituakan, atau menjadi public figure, aduh kalau enggak kita gunakan untuk mengajak orang sebanyak mungkin menjadi hamba yang taat beribadah kepada Allah, jabatan itu, popularitas itu yang akan menghantarkan kita ke neraka. Ya Allah, nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Itu yang bikin kita terus istighfar, mohon ampun ya Allah, jangan sampai. Betapa ngerinya. Jadi surat An-Nasr ini ngingetin kita betul. Rasulullah itu sukses menjadi nabi dan rasul, tapi sumber atau lambang kesuksesannya adalah ketika orang berbondong-bondong taat kepada Allah, berbondong-bondong menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mestinya kita jadikan sebagai tolok ukur kita. Jadi apapun kesuksesan kita adalah ketika kita gunakan untuk menunaikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, ditambahkan atau diluruskan jika saya keliru, falyatafaddal mashkura. Berapa menit lagi azan? Oh ya, silakan Pak Din. Ada hadis yang tadi panjang kan? Ya ini. Tadi saya di Ustaz mengatakan bukan orang yang boleh jihad khususnya ya. Tapi dia lebih hati-hatian. Kita punya kesimpulan. Ingat orang liberal itu juga bilang kan dulu hadis atau Al-Quran jangan dibaca tekstual saja tapi kontekstual. Jadi dia tiba-tiba punya kesimpulan berarti hadis yang itu karena ancaman itu adalah kehati-hatian. Terus yang pahala-pahala yang bergembira itu butuh motivasi. Ya. Tapi saya lagi begini berpikir, kalau kita bayangin neraka, minyak sendal, alam lumpuh. Sebenarnya ini harus hati-hati. Karena kalau faktanya begitu, takutnya kalau nggak percaya tidak mengimani gitu ya. Jadi ancaman-ancaman itu sebenarnya untuk kehadiran, iming-iming pahala itu untuk motivasi. Benar nggak begitu? Iya. Tapi bukan berarti nggak ada. Ya. Jadi kalau teman-teman liberal itu seolah-olah menafikan itu, Pak.
Jadi itu hanya sekedar motivasi aja, seperti orang tua. Kamu kalau nggak belajar, bapak pukul. Padahal nggak dipukul. Kamu kalau nggak belajar, bapak usir dari rumah. Padahal nggak diusir. Ya. Itu kan cuma sekedar peringatan saja. Kalau hadis, informasi tentang, atau ayat Al-Quran, informasi tentang neraka, itu memang ada. Ada kenyataan seperti itu. Ada orang-orang yang nyemplung ke dalam neraka, padahal di dunia kelihatannya dia melakukan kebaikan. Dan itu ada. Jangan sampai kita termasuk itu, maksudnya gitu. Itu nyata. Itu nyata ada. Jadi yang disampaikan oleh Rasulullah ataupun Al-Quran itu bukan hanya sekedar dongeng, gambaran-gambaran saja. Tapi itu adalah nyata dan itu ada. Karena itu ada, maka jangan sampai kita masuk gitu. Itu bukan hanya 1-2 orang, itu bisa banyak, sekian orang yang tidak hati-hati dengan kehidupan dunianya. Jadi bukan berarti nanti nggak ada orang alim yang masuk neraka itu. Ada orang alim yang itu. Iya. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebut dengan Nabi karena dia mengabarkan berita yang sangat besar, berita yang tidak biasa, baik berita itu sudah berlalu, sedang terjadi atau akan terjadi. Jadi bukan menggambarkan sesuatu yang sifatnya khayalan. Itu sebenarnya nggak ada itu cuma motivasi kita doang. Gitu. Nah itu bahaya kalau sudah begitu. Nanti dibilangnya dongeng doang kan. Jadilah seperti empok apa itu? Empok itulah ya mengatakan bahwa di akhirat itu atau cerita-cerita tentang akhirat itu hanya khayalan aja, itu nggak ada. Nah, itu berangkat dari pemikiran tadi tuh teman-teman liberal yang mengatakan itu cuma sekedar motivasi doang gitu. Nauzubillah dari. Itu Pak Den ya. Allah alam bisawab. Ada lagi? Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung yang Syiah itu sebenarnya dia tuh aliran sesat atau gimana itu? Ternyata di Indonesia juga berkembang. Kita pernah lihat TV1 pernah mendatangi komunitasnya itu acara apa gitu, bisa berkembang di Indonesia. Gimana Pak? Kalau saya ikut pendapat ulama yang mengatakan dia bukan Islam. Ya, mereka bukan Islam. Saya lebih cenderung kepada pendapat itu. Ada yang mengatakan mereka Muslim tapi tersesat, Syiah Zaidiyah gitu. Tapi pada prakteknya Syiah Zaidiyah itu sudah sangat jarang sekali. Yang kebanyakan itu sudah Rafidhah dan teman-temannya gitu, yang parah. Nanti Syiah memang ada beberapa sekte, Pak. Ada beberapa sekte. Tapi pada prakteknya mereka mencela dan mencemooh para sahabat besar, bahkan menghina Rasulullah SAW. Banyak ibadah prakteknya yang berbeda, sholatnya 3 kali. Bahkan terlihat sekali ketika kemarin pemerintah Saudi melarang Iran untuk mengirimkan jamaah haji. Mereka ya udah kalau kita nggak boleh haji ke Mekah, kita bikin aja di Karbala. Akhirnya mereka haji di Karbala. Itu kan sudah keluar dari Islam. Jelas sekali. Berapa kali mereka ada juga Pak yang berangkat haji Syiah itu, tapi tidak melalui Iran, melalui Bahrain, ada yang melalui Turki dan seterusnya. Itu kita sholat subuh, takbiratul ihramnya bareng Pak. Allahu Akbar bareng dengan kita. Tapi ruku sujudnya mereka sendirian. Imam belum ruku belum sujud, dia kan ruku sujud. Rukunya 2 kali, nanti sujudnya 2 kali. Seperti itu. Setelah selesai ngobrol, cawa kecakak cekikik, itu masih pakai pakaian ihram. Sholat subuh itu. Dan saya bukan enggak ngelihat dengan mata kepala, tapi karena kita sholat di situ dia ada sekelompok orang gitu, satu rombongan di situ, ya jelas kelihatan. Sampai semua pada sibuk. Ini kenapa sih lagi sholat subuh kok pada ganggu sekali sholatnya mereka gitu. Mereka nggak sholat. Itu Syiah. Itu jelas sekali bukan Islam. Ya. Jadi kalau saya lebih cenderung kepada pendapat para ulama yang mengatakan bukan Islam. Jadi mereka seharusnya bikin agama sendiri, agama Syiah. Itu lebih aman dan selamat buat mereka sebetulnya. Dibandingkan mereka pakai Islam Syiah. Makanya terjadi clash di mana-mana. Di Sampang mereka diusir. Coba kalau pakai agama Syiah, aman. Kita nggak ada urusan. Agama sendiri selesai. Tapi karena dia bawa Islam, itu yang jadi masalah. Buat kita ya, buat umat Islam. Itu Pak, wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah selalu bantu kita menjadi hamba yang taat beribadah kepadanya. Dan Allah bantu kita untuk menjaga hati kita. Semua amal kebaikan yang kita lakukan itu betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah terima semua amal ibadah kita kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.